Kasih Bu. Katanya sudah. Oh ya sudah ya sudah. Nah, dari mulai satu solo semua. Dek, tapi pizza, nggak mau pizza. Oh, oke. Selanjutnya, acara yang keempat yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi garasi, gerakan atasi hipertensi kepada Saudara Robert. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat pagi Ibu-Ibu. Masih semangat buat dengerin materi dari saya? Iya, masih semangat ya Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Robert. Asal saya dari Bondowoso. Jadi
jadi saya masih bisa ngomong Madura dikit-dikit. Baik ibu-ibu, jadi sudah tahu kan saya di sini bakalan maparin materi tentang apa? Saya akan maparin materi tentang hipertensi. Oke, yang pertama sebenarnya apa sih itu hipertensi? Pasti hipertensi sudah agak asing ya buat ibu-ibu di sini. Jadi hipertensi merupakan darah tinggi, kondisi ketika tekanan darah kita tuh berada di atas 130/80. Kalau boleh tahu biasanya tekanan darah ibu-ibu biasanya berapa? Selama masih di bawah 130/80 berarti itu darahnya masih normal ya ibu. Kalau udah di atas 130/80 itu baru masuk di kondisi hipertensi seperti itu. Jadi jenis-jenis hipertensi itu ada dua. Yang pertama ada yang primer, yang kedua sekunder. Nah hipertensi yang primer ini biasanya penyebabnya tuh tidak diketahui. Jadi muncul hipertensi sendiri sesuai umur. Biasanya kalau umurnya sudah nambah biasanya itu terjadi hipertensi seperti itu. Sedangkan yang sekunder itu tekanan darah yang disebabkan oleh penyakit lain. Contohnya ada penyakit jantung, penyakit ginjal. Jadi yang sekunder ini bisa terjadi di umur berapa aja karena disertai dengan penyakit. Nah di sini ada faktor risiko terjadinya hipertensi. Yang pertama berusia di atas 65 tahun. Jadi kalau misal kita sudah berusia di atas 65 tahun itu kemungkinan dapat terjadi hipertensi. Terus yang kedua jarang berolahraga dan jarang melakukan aktivitas fisik. Biasanya ibu-ibu kalau pagi ngapain aja kalau di rumah? Ada olahraga nggak bu? Misal seminggu sekali olahraga. Oke, berarti itu masih bagus, aktivitas fisiknya masih lancar ya ibu. Yang selanjutnya memiliki keluarga yang juga menderita tekanan darah tinggi. Misal nih orang tua bapak atau ibu di rumah ada yang darah tinggi itu biasanya turun ke anaknya. Cuman nggak sepenuhnya semuanya tuh kena, cuman sebagian aja. Tapi kemungkinan buat kena itu sangat tinggi kalau misal keluarga kita ada yang menderita hipertensi. Yang selanjutnya menderita obesitas. Ibu-ibu tahu nggak obesitas itu apa? Obesitas itu gemuk ya ibu. Jadi kalau gemuk biasanya tekanan darahnya itu tinggi. Yang selanjutnya mengkonsumsi makanan tinggi garam. Pasti ibu-ibu di sini pada suka ikan asin. Jadi kalau nggak mau kena hipertensi harus dikurangi konsumsi garamnya. Boleh konsumsi ikan asin, tapi jangan tiap hari ibu. Terus konsumsinya juga dikit. Biasanya kalau ibu-ibu makan ikan asin itu berapa potong? Langsung satu bungkus berarti ya ibu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh soalnya kan tinggi garam. Karena jumlah garam sehari itu kita harus konsumsi 1 sendok teh aja. 1 sendok teh saja. Oke, untuk faktor risiko selanjutnya yaitu merokok. Mungkin ada keluarga yang merokok seperti itu ada ya bu? Ya. Nah biasanya orang-orang yang merokok itu rentan sekali terkena yang namanya hipertensi. Selanjutnya ada tanda dan gejala hipertensi. Nah tanda dan gejala yang pertama pastinya ada sakit kepala. Biasanya ibu-ibu kalau sakit kepala terus periksa ke Bumila mungkin. Ya itu kalau itu penyebab hipertensi ya ibu berarti gejala. Oke, selanjutnya gejala hipertensi itu ada mual dan muntah. Cuman nggak semuanya itu mual dan muntah. Yang biasanya muncul saat kita hipertensi itu yang pertama ada sakit kepala, terus nyeri dada, biasanya sesek gitu ibu. Terus gangguan penglihatan. Jadi kita kalau melihat gitu agak buram seperti itu. Terus selanjutnya ada telinga berdenging. Pernah kan ibu telinganya kayak ada bunyi kayak gitu? Ya, itu mungkin bisa diperiksa, siapa tahu hipertensi atau kayak gimana ya ibu. Nah ini tadi kan saya sudah tanyain ke ibu-ibu, rata-rata darahnya kan gak tinggi ya ibu, rata-rata 120, 100 kayak gitu. Nah biar kita dapat terhindar dari hipertensi, kita harus mencegah hipertensi. Yang pertama itu dengan menjaga berat badan ideal.
Nah, jadi berat badan kita tuh harus ideal, gak boleh sampai obesitas. Soalnya kalau sampai obesitas itu nanti kita bakalan kena yang namanya hipertensi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat. Jadi dalam sekali makan itu harus ada sayur, harus ada sayur, terus buah juga. Ibu biasanya konsumsi buah nggak? Sehari itu konsumsi buah. Iya. Contohnya buah pepaya itu dapat menurunkan tekanan darah juga ibu. Jadi konsumsinya biasanya sebelum makan. Misal kita mau makan jam 9, kita konsumsi buah itu jam 8. Jadi 1 jam sebelum makan, seperti itu. Jadi harus dirutinin lagi konsumsi buah sama sayurnya. Selanjutnya memperbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga. Jadi seminggu minimal ada 1 kali olahraga sekitar 30 menit. Kayak yang tadi contohnya kita senam seperti itu. Olahraga yang ringan-ringan aja kayak jalan kaki, terus jogging, pagi-pagi. Itu kalau ngari kayak gitu biasanya jalan kaki, Bu. Nah, itu juga termasuk olahraga, Sos. Oke, selanjutnya mengurangi konsumsi minuman berkafein. Jadi contoh minuman berkafein itu kopi, Ibu. Ibu pasti suka banget sama yang namanya kopi ya, Ibu. Apalagi pagi-pagi. Ya, jadi harus dikurangi. Emang kalau misal kita berhenti ngopi itu mungkin nggak bisa, Ibu. Mungkin harus dikurangi saja seperti itu. Dan yang terakhir, melakukan terapi relaksasi untuk meredakan stres. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu mikirin yang ini itu kayak gitu, Ibu. Kalau misal udah pikirannya berat atau kayak gimana, itu usahakan liburan seperti itu, Ibu. Biar relaksasi, biar gak stres terus. Soalnya kalau stres nanti tekanan darahnya bisa tinggi seperti itu. Oke, di sini ada batas konsumsi gula biar kita gak kena hipertensi. Nah, batas konsumsi gula itu sehari 4 sendok makan saja. Jadi gak boleh lebih dari 4 sendok makan. Ini untuk gula ya, Ibu. Terus untuk garamnya kita boleh konsumsi 1 sendok teh aja atau setara dengan 5 gram. Jadi kalau misal lebih dari itu sudah tidak boleh, karena anjuran dari Kemenkes itu hanya 5 gram saja. Nah, kalau misal kita udah kena hipertensi, misal darah kita waktu periksa itu 140 atau enggak 150, itu kita harus gimana? Nah, yang pertama harus membatasi makanan berlemak atau yang digoreng. Jadi banyakin makanan yang dikukus, direbus kayak gitu, dan harus memperbanyak konsumsi sayur juga buah. Jadi untuk makanan yang digoreng-goreng itu untuk sehari makan biasanya berapa kali makan, Ibu? Sehari. Jadi misal makannya 3 kali dalam sehari. Jadi untuk konsumsi yang digoreng itu 1 kali saja. Jadi tidak boleh banyak-banyak minyak, Ibu. Seperti itu. Selanjutnya ada harus makan ikan setidaknya 3 kali per minggu kayak gitu. Biasanya Ibu kalau makan ikan itu berapa hari kayak? Atau setiap hari? Ini ikannya bukan ikan yang sudah asin, ikan yang diawetin itu, Ibu. Ini ikan yang masih segar seperti itu. Ya, ikan di ODN itu, Ibu. Ya, selanjutnya mengkonsumsi buah-buahan. Konsumsi buah-buahannya itu 500 gram, jadi lumayan banyak. Misal kalau pepaya itu separuh itu mungkin itu 750 gram. Jadi misal konsumsi pepaya itu separuhnya itu, Ibu. Itu sehari. Terus juga selain pepaya, di sini juga ada pisang. Pisang tuh juga bisa menurunkan tekanan darah. Terus ada mangga, apel, jeruk seperti itu, bisa menurunkan tekanan darah. Untuk konsumsi garam tadi berapa sendok per hari? 1 sendok teh. Jadi 1 sendok teh itu setara dengan 5 gram. Oke, Bu, ini selanjutnya ada diskusi bersama. Jadi di sini ada contoh kasus, terus nanti saya kasih pertanyaan ke ibu-ibu seperti itu ya.
Jadi contoh kasusnya ini nanti saya akan bacakan, tolong disimak baik-baik. Contoh kasus yang pertama, Ibu Rosna datang ke Pustu Desa Sumberkalong dengan keluhan pusing dan penglihatan kabur. Setelah dilakukan pengecekan tekanan darah, didapatkan hasil tekanan darah Ibu Rosna yaitu 180/100 mm raksa. Kebiasaan makan Ibu Rosna yaitu gemar mengkonsumsi ikan asin dan tidak menyukai sayur-sayuran. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu Rosna dapat dikatakan hipertensi? Kenapa Ibu kok bisa dikatakan hipertensi? Baik, benar ya Ibu, karena tekanan darahnya sampai 180/100 itu sudah bisa dikatakan hipertensi. Oke, pertanyaan kedua, sebutkan tanda dan gejala yang dialami oleh Ibu Rosna. Terus apa lagi Bu? Ada satu lagi. Ya, penglihatan kabur. Oke, sudah pintar semua berarti. Oke, pertanyaannya selanjutnya, apa yang kira-kira menyebabkan tekanan Ibu Rosna ini naik? Kira-kira apa ini? Jadi benar ya Ibu, jadi baik Ibu, jadi yang menyebabkan Ibu Rosna tekanan darahnya sampai 180 itu karena yang pertama kebiasaannya suka konsumsi ikan asin. Terus yang kedua Ibu Rosna itu tidak menyukai sayur-sayuran seperti itu. Lanjut ke contoh kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua yaitu Bapak Wahyu mendatangi puskesmas Kalisat untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Bapak Wahyu memiliki riwayat hipertensi dengan tekanan darah 160/90 mm raksa. Bapak Wahyu memiliki berat badan yang termasuk kategori obesitas. Dan keseharian Bapak Wahyu hanya diam di rumah dan nonton TV saja. Pertanyaan pertama, apa nih yang kira-kira perlu dirubah dari kebiasaan hidup Pak Wahyu? Ya sudah benar ya Ibu. Yang pertama Bapak Wahyu harus memperbanyak olahraga karena kerjaannya hanya diam di rumah terus nonton TV saja. Jadi itu gak baik Ibu, harus berolahraga. Terus yang kedua, apa faktor resiko yang menyebabkan Bapak Wahyu menderita hipertensi? Kira-kira apa nih yang bikin Bapak Wahyu hipertensi kalau sesuai kasus yang di sini? Selain obesitas ada apa lagi? Nonton TV. Ya. Ada satu lagi Bu yang belum disebut. Apa itu? Coba bisa dibaca kembali. Obesitas sudah, obesitas sudah, keseharian Bapak Wahyu sudah. Jadi yang pertama itu faktor resikonya Bapak Wahyu itu punya riwayat hipertensi. Jadi kalau punya riwayat hipertensi pasti bakalan kambuh kayak gitu. Apalagi Bapak Wahyu berat badannya itu lebih, jadi masuk dalam kategori obesitas. Iya, gemuk. Jadi Bapak Wahyu ini gemuk seperti itu. Mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah saya jelaskan tadi, atau mungkin ada yang kurang paham kayak gitu. Oke, ibu-ibu sudah paham semuanya? Kalau misal saya yang nanya, gimana? Ya, tadi tekanan darah itu dikatakan hipertensi kalau misal tekanan darahnya berapa? Di atas berapa? Nah, yang benar itu 130/80. Terus kalau konsumsi garam sehari 1 sendok teh. 1 sendok teh itu berapa gram? 5 gram. Baik.
Baik, untuk 1 sendok teh garam itu setara dengan 5 gram. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk ibu kurangi konsumsi garam seperti itu. Jadi jangan terlalu suka ikan asin kayak gitu. Kalau emang pengen nggak apa-apa, tapi jangan sampai setiap hari. Misal seminggu sekali saja seperti itu ibu. Oke, terus contoh buah-buahan yang dapat menurunkan tekanan darah. Papaya, pisang, apel itu. Apel. Oke, apalagi ibu? Apel yang gendut. Jadi kita sebut lagi. Ada tayo. Papaya, pisang, apel. Sebut lagi. Diskusi berjalan. Bobol, timun. Oke, sudah hampir benar semua ya itu sudah. Ya, timun tuh masuk dalam sayur-sayuran karena sayur-sayuran semuanya itu boleh dikonsumsi. Oh begitu. Tapi jangan dibelah. Terus itu ibu, kalau misal kita stres yang harus kita lakukan biar gak kena hipertensi. Ya. Biasanya ibu refreshingnya ngapain aja? Oh, itu masuk refreshing juga ibu. Gak boleh sambil momen ya ibu, jadi harus santai saja. Mungkin segitu saja materi dari saya. Jadi hanya sedikit saja, hanya memperjelas apa itu hipertensi, jadi pencegahannya bagaimana, terus tandanya kayak gimana. Sudah paham semua berarti ya ibu? Berarti sudah gak ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu saya kembalikan ke moderator. Baik, acara selanjutnya adalah pengisian lembar postes. Kepada yang bertugas dipersilakan. Jadi karena udah dapat materi, sekarang harusnya dapat 100 ya ibu-ibu, harusnya dapat 100. Karena soalnya sama kayak yang sebelumnya. Pengisian postes sampai jam 9:20. Yang betul semua dapat 100. Nanti ada hadiahnya apa? Beras 5 kilo. Ya, saya kira tahu saya. Ada berkong, rekannya berkong.
Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Di sini saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatannya itu meliputi tinggi badan, berat badan, terus tensi, tekanan darah, sama gula darah. Bagi ibu-ibu yang mau periksa mungkin satu-satu terlebih dahulu timbang. Satu-satu ya ibu, satu-satu. Sepatunya dibuka terlebih dahulu.
Bibi, ini kabar orang di basi.
Ada kalau kau miliki. Anu rekodi. Anak uli yung sa kudi. Kemarin jalan hotel. Minta. Biru nanti ngarewa. Biru niya cinta ko pada mo. Ayo ba, yan. Ayo doon na. Jam na sampai jam berapa? Jamnya. Yang 8.30 sampai 8. Oh iya. Saya ini umur 51 loh. Malam loh kurangin. Wah, bisa ya. Budayakan menteri. Benar ibu mau balik kapan dong? Tangguri na siya dito buka. Muna na hen. Hen. Ini tangan diri. Hen, tambah yiro tuh dosa nakku. Itu gula ya, Dek? Iya. Tahun lalu sana.
Jemput pater di satu. Ini mana? Beril. Langsung aja dari sa. Biril bi pater. Anak kan. Sekolah bukan pengumuman kecil. Yang dua bukan pengumuman. Tadi kan ada ya, Bang? Ada orang besar kan? Apa lagi ya? Ini lagi. Itu mana dia? Iya, senang lagi juga. Ya. Ada lomba mewarna. Oh, iya dek. Perdainnya kok belum? Ini sebenarnya PPKK tadi. Bukan mau PPKK. Kita sih tahu kok dia. Kita apa ada? Keren kok bersama nih. Bro. Keren apa? Dan minggu ni cerom dia ibu. Ante ke anu ni jadi. Kecaman gitu. Dia mau. Dia ni boleh kan? Dia mau loh. Minggu. Nah. Kalau kamu musang bukan dan. Sudah? Belum. Emang gak sakit? Jarumnya kan fungsi. Sebutnya jantan. Itu deh, emang boleh. Oh ya, makasih ya. Yuk, songkok di kecamatan ini, Cek. 6 bro. Anjing presiden anak keluar, Mbak. Anu lama terus apa ngurukun. Ini dek, di anu dek, mas-masnya diukur dulu, timbang dulu. Malunya toh? Ya nyaman, buat tinggi,
kayak uang ini. Iya. Pensi gratis. Tadi pagi udah sarapan. Harusnya di atas 100 juga udah sarapan. Ini pensi saya. Habis ini biasa kesehatan gratis. Sambil mau cek kesehatan dulu. Cek kesehatan. Sama dengan Pak Kadek namanya. Cuma dia 108 namanya. Iya. Dia udah sering Bu diperiksa kayak gitu. Di sini kan ada 6 bulan kan? Ya senang dulu kayak tadi. Iya, iya. Coba minum teh manis Bu. Tapi ibu tadi masih, ibu tadi puasa, ibu udah sarapan belum? Nah, coba sarapan dulu. Tapi makan itu, pulang dulu itu tadi habis berapa itu? Bukan roti juga. Tadi pada habis itu deh makan manis-manis apa itu seperti tas itu. Nasi coba dulu. Biasanya kalau sarapan makan apa? Biasa makan nasi. Berarti langsung siap ya. Oh dia nanti sama sampah sama ke Biasanya tangan lima bisa aja. bebas. Siapa? Yang mana? Bebas coba. 110 70. Normal ya Pak. Berapa kan? 110 70. Oh, udah gitu.
Orang jogging berarti. Beli orang makanannya itu udah nih pulang guys. Alhamdulillah ya Pak. Pamit dulu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Dan mau ada apa ya? Sudah sama dulu. Ini dong. Jom, jom mana-mana ini mana? Survei di mana? Semua nama barat cuma saya. Nama derajat Ada orang mana? ada. Enggak, Tidak, sang gigi mana dong? Kamu pun tidak. Supaya datang. Kamu di dari kantor Pak. Bapaknya mau tangan yang sebelah mana Pak? Bapaknya biasanya beraktivitas pakai tangan apa? Karena mungkin pakai yang kiri aja. Saya Tadi yang dia tuh taruh nomor 4 ya sih. Enggak sakit Pak. Ini boleh dimakan ya? Udah minum teh? jadi melakukan Oh iya, coba minum teh Pak, teh manis. Iya. kalau Iya. dia domisilinya tidak di Sukoharjo kan cuma ada di Sukoharjo. Berapa? SKI
kalau sebenarnya kan sudah semuanya sudah tahu. Sebelumnya Combo sebenarnya tidak buka. Cuman laporan dari polisi itu karena tidak polisi di Combo. Sudah ini. Itu. Ini dimatiin. Gak usah. Kalau Mas Rafiq. Iya, aku kita kan harus ada chipnya. Nanti ini dibungkus taruh Ini ditukar berarti kasih ke Iya kasih. Itu kan cuma ini, saya tanyakan kemarin kan buat orang berarti ada juga pedes itu saya tadinya nih kalau perdesaannya dua-duanya harus ada kendala ada kendala tapi kan harus dikatakan video jadi guys kalau bisa ayo bisa dia tahu mau ngapain Kita mau kawan Sosialisasi ke yang lain itu kan Iya. tapi ketika sudah ada kalau yang miliar itu 8.000 itu. Ayo Pepe itu bawain aku sama berarti. Kakak dibaca pengantuk. Iya kan? Kalau sahabat agama ini ada sahabat agama dia akan terdaftar cuma sebabnya itu Enya. Itu aja 55 Bin. kalau masalah memang udah punya pasangnya tinggal itu yang yang mau sosial lain sahabat karena